Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamsin Mawaid dengan NIM 22214000081. Di sini saya akan menerangkan tentang metode gabungan, yang kedua metode grafik, dan yang ketiga metode matematik. Di sini metode gabungan atau campuran. Metode ini juga sering dikenal dengan metode hybrid. Metode ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dan persamaan dua variabel. Yang mana metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih cepat. Metode ini digunakan dengan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. Nah, sekarang berikut contoh soal metode gabungan. 2x plus y sama dengan 8 ditambah x min y sama dengan 10. Berikut eliminasi persamaan 1 dan 2. 2x plus y sama dengan 8 ditambah x min y sama dengan 10. Sini 2x ditambah x sama dengan 3x. Dan y ditambah min y sama dengan 0. Jadinya di sini ini tidak ditulis. Berikutnya 8 ditambah 10 sama dengan 18. Jadi di sini kan dicari x. Maka x sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 6. Berikutnya ialah substitusi nilai x sama dengan 6 ke persamaan 2. X min y sama dengan 10. X di sini ialah 6. 6 min y sama dengan 10. Di sini dicari min y sama dengan 10. Di sini 6 pindah ruas menjadi min 6. Jadi min y sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan min y 4. Dan di sini min 1y kan min 1. Min 1y sama dengan min 4. Jadi 4 dibagi min 1 sama dengan min 4. Jadi hasilnya y sama dengan 4. Berikut yang kedua ialah grafik. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Berikut contoh soal dari grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min y sama dengan 0. X tambah y sama dengan 3 dengan menggunakan metode grafik penyelesaian. Garis 2x min y sama dengan 0. Titik potong sumbu x. Terusnya y sama dengan 0. 2x min y sama dengan 0. Jadi 2x min y di sini dijadikan 0, maka 2x min 0 sama dengan 0. Min 0 jadinya di sini tidak tertulis, maka 2x sama dengan 0. 2x di sini dijadikan 0, maka x sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu x adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu y teruskan x sama dengan 0. 2x min y 2x min y sama dengan 0. 2 dalam kurung 0. Dalam kurung ini berarti dikalikan. 2 dikali 0 sama dengan 0. Min y turun sama dengan min y. Berarti 0 min y sama dengan 0. 0 di sini tidak tulis, maka min y pindah ruas menjadi y plus y sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu y juga 0,0.
Jika dilihat dari titik potong pada kedua sumbu jatuh pada 0,0, maka tidak mungkin sumbu dari keduanya adalah titik 0,0. Oleh karena itu, ambil X sama dengan 0 sama dengan 1, lalu cari nilai Y dengan masukin nilai X. Nilai X sama dengan 1, kebersamaan 2X min Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0, berarti 2 dikali 1 min Y sama dengan 0. 2 dikali 1 kan 2. Kemudian pindahkan Y ke ruas kanan, maka 2 sama dengan Y. Dengan begitu garis melalui titik 1,2, lalu hubungan titik 0,0 dan titik 1,2. Dan berikut garis X plus Y sama dengan 3. Titik potong sumbu X teruskan Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 3. X ditambah Y dijadikan 0. X ditambah 0 sama dengan 3. Maka 0 di sini tidak ditulis. X sama dengan 3. Maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y teruskan X sama dengan 0. Di sini kan yang dinolkan Y. Kalau yang ini X dinolkan, maka X plus Y sama dengan 3. X di sini kan dinolkan, 0 tambah Y sama dengan 3. Dan 0 di sini tidak tulis, maka Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Gambar di samping ini adalah garis kartesius dari penjabaran soal-soal tersebut. Yung skill dalam mengaktifkan skill itu kan coba. Berikut yang ketiga ialah metrik. Metrik adalah angka-angka yang disusun demikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun metrik disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya metrik berada di dalam tanda kurung dan dinyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu, unsur atau elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks. Indeks tersebut menyatakan letak baris dan kolom unsur. Baris adalah susunan angka yang arahnya horizontal atau mendatar, sementara kolom adalah susunan angka yang arahnya vertikal. Metrik di sini ada dua, yaitu metrik determinan dan metrik inverse. Metrik determinan merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan metrik hanya dapat dicari dengan metrik persegi. Determinan metrik A dapat ditulis A atau A. Determinan metrik ditemukan dalam metrik persegi ordo 2x2 dan 3x3. Berikut contoh soal metrik determinan. Contoh soal determinan metrik ordo 2x2. Tentukan determinan setiap metrik berikut. A 3, 2, dan 4. Yang B 3, 4, dan min 2 penyelesaian. Yang A kurung 3, 2, dan 1, 4. Maka det ini yang A ini disilang 3 dikali 4 dan 2 dikali 1. Maka det A sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. 3 dikali 4 kan 12. 2 dikali 1 2. Jadi 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Berikutnya yang B. Dengan yang B sama 3 dikali 2 dan 4 dikali min 2. Jadi 3 dikali 2 dikurangi 4 dikali min 2. Jadinya 3 dikali 2 6, di sini 6 dan 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi hasilnya di sini min 2. Berikutnya ialah metrik inverse. Jika A dan B adalah metrik persegi dan berlaku A kali B sama dengan B dikali A sama dengan 1, maka dikatakan metrik A dan B saling
inverse, B disebut inverse dari A, atau ditulis B sama dengan A. Metrik yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non singular. Sedangkan metrik yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse, metrik persegi berordo 2 kali 2 juga, sama seperti metrik determinan. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Jika A kurung A dan B C D dengan AD ini dikalikan dan dikurangi BC, ini kan silang ya, maka inverse dari metrik A ditulis A-1, dirumuskan sebagai berikut. A-1 jadi ini 1 per AD, ini semisal 3, sini 2, AD di sini 3, sini 2 kan, 1 per AD dikurangi BC, jadi dalam kurung D min B dan min C sama dengan min C dan A. Jika AD dikurangi BC sama dengan 0, maka metrik tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut metrik singular. Dan contoh metrik inverse ada di part berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, iya terima kasih. Cukup.